Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haidar Muhammad Rafiki dengan NIM 2150301001037. Pada kesempatan kali ini saya selain untuk memenuhi tugas dari mata kuliah kewirausahaan, saya juga ingin memberikan penjelasan sedikit kepada teman-teman semua tentang limiting belief, terus impulsif, dan yang terakhir victim mentality. Yuk disimak videonya. Baik, kembali lagi. Selanjutnya kita akan membahas tentang limiting belief. Itu pengertiannya didasari oleh pengertian dari kata belief sendiri, yaitu suatu keyakinan atau nilai yang kita anggap benar. Nah, sebuah keyakinan itu bukan merupakan bawaan ketika kita lahir. Kita tidak membawa keyakinan dan nilai-nilai yang sudah kita terapi di dalam pikiran kita. Nah, kita baru membentuk atau mendapatkan dan mengembangkan keyakinan beserta nilai-nilai itu bersamaan dengan proses kita memahami dunia. Nah, selain itu juga dipengaruhi oleh nilai-nilai dari lingkungan kita, tempat kita hidup khususnya. Nah, limiting belief sendiri yaitu suatu keyakinan yang menghambat kita atau pribadi kita dalam melakukan sesuatu, atau juga bisa disebut sebagai mental block. Nah, baik kita menyadari atau tidak kita sadari, keyakinan ini telah ditanamkan di alam bawah sadar. Semakin kita meyakini bahwa jika kita tidak bisa itu adalah sebuah fakta, maka kita akan semakin terbawa atau terlimit. Kita berada di fase limiting belief itu tadi. Nah, menurut Robert Dilts dan De Lozier menemukan 3 hal yang membuat seseorang membatasi diri sendiri atau self-limiting belief. Yaitu yang pertama ada hopelessness, yaitu saat seseorang merasa tidak yakin bahwa ia mungkin bisa mencapai sesuatu. Ia yakin bahwa sudah tidak ada harapan lagi untuknya. Lalu ada helplessness, yaitu saat seseorang merasa yakin bahwa sesuatu itu bisa diraihnya. Di sisi lain juga dia tidak yakin bahwa dia mampu mencapainya sendiri. Ia merasa tidak berdaya jika tidak ada orang lain yang menolongnya. Lalu yang terakhir ada worthlessness, yaitu saat seseorang merasa tidak yakin bahwa dia cukup layak untuk mendapatkan sesuatu. Dia merasa tidak pantas untuk meraihnya. Melanjutkan pembahasan kita ke pembahasan kedua, yaitu tentang impulsif atau perilaku impulsif, yaitu adalah sikap ketika seseorang melakukan sesuatu tindakan tanpa memikirkan akibat dari apa yang dilakukannya. Pada dasarnya hampir setiap orang pernah melakukan perilaku impulsif, meski hanya sekali. Misalnya di saat kita sedang berbelanja di mall, kita membeli barang yang tidak penting untuk kita, padahal kita sudah memiliki niat awal untuk berhemat. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, seseorang yang bersikap impulsif seringkali bertindak sesukanya tanpa memikirkan konsekuensinya. Nah, perilaku impulsif ini tidak hanya dialami oleh anak-anak, tetapi juga bisa dialami oleh individu yang sudah dewasa. Karena kita tidak bisa tahu, tidak bisa menebak kapan perilaku impulsif itu akan muncul dari diri kita. Mungkin yang dapat kita lakukan adalah meminimalisir atau mengurangi dampak dari perilaku impulsif kita, yaitu misalkan kita memang ingin berhemat, maka kita jangan jalan-jalan atau refreshingnya ke mall karena akan menghabiskan uang. Saat kita melihat barang yang kiranya kita tidak butuhkan, tetapi saat mata kita melihat kita langsung tertarik, maka kita pasti akan membelinya. Itu adalah contoh kecil dari perilaku impulsif yang dilakukan oleh setiap individu. Berlanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu victim mentality atau mentalitas korban. Adalah kondisi di mana seseorang itu selalu merasa dirinya sebagai korban dari segala kondisi dan situasi yang terjadi di sekitarnya. Mereka secara konsisten akan menyalahkan orang lain dan situasi dan merasa tidak memiliki kontrol sama sekali atas masalah yang dihadapi. Victim mentality bisa terjadi di lingkungan manapun, baik itu keluarga, pertemanan, atau pekerjaan. Penyebabnya pun bisa sangat beragam. Di antaranya dapat memiliki trauma masa lalu, mengalami kejadian negatif yang terus-menerus terjadi, pernah dikhianati oleh orang lain, mengalami mitomania,
atau memiliki keinginan untuk mendapatkan perhatian. Saya lanjutkan, menyambung dari victim mentality tadi, yaitu kita sebenarnya memiliki beberapa cara untuk dapat mengurangi atau menjauhi perilaku victim mentality itu. Dengan yang pertama yaitu membangun rasa tanggung jawab. Seorang dengan victim mentality biasanya akan menghindari tanggung jawab. Nah, kita melakukan sebaliknya. Untuk menjaga sikap ini, coba kita membuat tujuan hidup kita yang realistis, lalu mengenali potensi yang ada dalam diri kita masing-masing, serta mengerjakan sesuai dengan porsinya. Selain itu, lakukan setiap pekerjaan apapun itu dengan fokus dan konsisten. Jangan menunda apalagi sampai mengabaikannya. Dengan begitu, rasa tanggung jawab itu juga akan tumbuh dengan sendirinya. Lalu yang kedua ada belajar memaafkan diri sendiri. Saat melakukan kesalahan, jangan terlalu lama larut di dalam kesedihan dan selalu menyalahkan diri sendiri sampai-sampai kita itu mentalnya down atau kita kehilangan semangat dalam hidup kita. Nah, sebaliknya jadikan kesalahanmu itu sebagai pelajaran atau sebagai bahan evaluasi lah, sebagai motivasi kita agar lebih baik ke depannya. Bagaimanapun, setiap individu insan manusia itu pernah melakukan kesalahan, dan memaafkan diri sendiri bukan berarti kamu abai terhadap kesalahan yang telah kamu perbuat. Lalu yang ketiga ada tingkatkan kecerdasan emosional. Memiliki kecerdasan emosional dapat membantumu dalam banyak hal, diantaranya mengenali dan mengelola emosi dengan baik, mengambil keputusan yang bijaksana dalam menyelesaikan masalah, dan membangun rasa empati. Dengan kemampuan ini, kita pun bisa berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan terhindar dari sikap victim mentality. Lalu yang terakhir yaitu belajar mencintai diri sendiri atau self love. Kita harus mencoba untuk belajar untuk mencintai diri sendiri. Kita bisa memulainya dengan melakukan hal yang menyenangkan. Misalnya kita memiliki hobi yang kita geluti atau kita lakukan dengan sepenuh hati, dengan sukacita. Dapat menulis jurnal harian, kita bercerita ke jurnal kita, berolahraga dengan rutin, atau belajar pun sebenarnya bisa kita manfaatkan sebagai bentuk self love kita. Yang penting muatan dalam belajar atau pelaksanaan belajar kita itu diiringi dengan positif atau afirmasi positif. Nah, dengan begitu kita akan lebih bisa menghargai diri kita sendiri. Nah, mungkin ketiga penjelasan saya tentang limiting belief, impulsif, dan victim mentality tadi dapat kita jadikan sebagai sebuah pembelajaran atau sebuah pengetahuan bagi kita agar ketiga sifat ini tuh dapat kita jauhi atau kita minimalisir lah. Karena jika kita memiliki ketiga sifat ini pun juga di dalam hidup kita akan menjadi tentunya lebih berat dan diiringi atau dikelilingi dengan aura-aura negatif yang seharusnya tidak kita bangun. Kita dalam hidup itu seharusnya kita memancarkan aura yang positif, bukan yang negatif. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.